ajak kamu makan seafood, alergi ikan laut. Ku ajak kamu makan junk food, selalu kau jawab takut gendut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, Bu Dewi. Ngopi Besti perdana penerapan cara penanganan ikan yang baik di Surabaya. Baik, sekarang di depan saya sudah hadir para inspektur mutu cantik dan ganteng ini, Pak Mirat dan Ibu Endang. Kita ngobrol Besti tentang penerapan cara penanganan ikan ya di Surabaya. Baik, gimana cara penanganan ikan yang baik? Menurut kedua narasumber kita ini, Pak Andrat atau Bu Endang, yang bisa bercerita tentang bagaimana cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik di Surabaya. Silakan Pak. Terima kasih. Iya, silakan. Halo Besti, semua pengguna jasa maupun rekan-rekan stakeholder yang ada di rumah masing-masing ataupun di kantor atau di mana pun berada. Jadi sore hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penerbitan sertifikat cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan nomor 7 tahun 2024. Jadi peraturan tersebut baru saja dikeluarkan oleh Kepala Badan yang terdiri dari 7 bab. Yang pertama itu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan definisi-definisi tentang pengertian-pengertian apa yang ada dalam peraturan ini. Yang kedua itu bab mengenai persyaratan penerbitan sertifikat cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik di Surabaya. Selanjutnya bab ketiga mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi. Jadi pada saat Bapak Ibu pengguna jasa akan setelah melaksanakan permohonan penerbitan akan dilaksanakan inspeksi oleh Mbak Endang, saya ataupun Bapak ya. Gitu. Di peraturan ini dijelaskan di bab 3. Setelah itu bab 4 menjelaskan tentang tata cara penerbitan. Jadi setelah diinspeksi, apa saja persyaratannya, apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu supplier, dijelaskan di bab ini. Selanjutnya itu Lanjut inspeksi itu seperti apa ya Pak Andrat ya? Inspeksi seperti apa supaya yang dengar bisa tahu inspeksi itu seperti apa, tata cara yang akan dilakukan gitu. Iya. Apa ya? Jadi inspeksi itu sebenarnya kita melihat kesesuaian ya. Gitu ya. Melihat kesesuaian antara apa yang ada di standar Bapak Ibu supplier dengan Yang dilakukan di supplier. Gitu ya Mbak ya. Iya. Diteruskan dari apa yang sudah dibahas. Mbak Endang bisa nama-nama juga. Silakan. Tadi bab 4 ya. Bab 5 itu setelah Bapak Ibu supplier di sertifikasi, itu kan ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu 4 tahun. Setelah 4 tahun berkaitan lagi Setelah 4 tahun melakukan permohonan lagi untuk diperpanjang sertifikat CPID. Oh gitu, setelah 4 tahun. Oke. Selanjutnya? Ya, di situ di bab 5 dijelaskan mengenai perpanjangan. Baik. Setelah itu di bab 6 dijelaskan tentang pengawasan. Jadi pengawasan itu bagaimana Bapak Ibu supplier melaksanakan, menjalankan sertifikatnya, apa yang dituangkan di dokumen mutunya itu dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita awasi setiap tahun. Pengawasan itu dilakukan minimal 1 tahun sekali. Setelah 1 tahun dievaluasi kembali ya? Bukan, jadi bahkan sudah tahun ini misalnya kita terbit sertifikat CPB, jadi untuk tahun depannya kita melakukan pengawasan itu dengan verifikasi konsistensi penerapan CPB yang dilakukan supplier. Itu selama 1 tahun.
1 tahun, terus Ya. nanti tahun berikutnya akan dilakukan pengawasan kembali sampai 4 tahun itu. Nanti di tahun keempat itu akan dilakukan inspeksi perpanjangan jika supplier mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat CPIB. Oke. Iya, Sebesar itu ya, ngerjainnya. iya betul. Itu sampai berangkat. Jadi di peraturan ini dibuktikan lagi, disesuaikan dengan standar asap. Oke. HTCP itu ya? Iya, CCP, betul. Di bab terakhir itu mengenai form-form, jadi bisa dilihat contoh form di bab 7. Itu gambaran singkatnya tentang peraturan baru ini mengenai CPIB supplier. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, masih ditambahkan Mbak Ella? Atau sudah jelas apa yang disampaikan Mbak Ella? Sudah. Sudah itu ya? Iya. Oke. Jadi untuk supplier itu di sini sudah dijelaskan untuk panduannya, dari panduan pembuatan dokumen manualnya itu, manual CPIB-nya untuk sekarang kan sudah berbasis HACCP karena memang itu permintaan dari buyer. Jadi memang sudah dibasiskan ke HACCP. HACCP ya? Iya. Karena itu yang standar lisensinya ya, Iya. agar proses supaya bisa berjalan gitu ya. Yes, ya. Selanjutnya untuk memperoleh sertifikat CPIB di supplier, bagaimana cara supplier untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada kepala UPT dengan apa persyaratannya, dengan melampirkan mungkin atau seperti apa? Iya, baik. Untuk permohonannya itu, pertama supplier itu mengajukan permohonan ke kepala UPT Ya. dengan melampirkan NIB dan juga manual panduan CPIB. Iya, panduan mutu. Panduan mutu CPIB. Baik. NIB ya? NIB, iya, itu bisa Apa diperoleh. NIB itu Mbak ya? Nama itu berusaha. Oke. Bisa diperoleh di Secara online di OSS. Berarti yang akses itu yang akan biasanya sudah yang akan Iya. itu ya? Oh, yang akses untuk menerbitkan NIB. Betul. Biayanya gratis. Oh, gratis ya. Iya. Selanjutnya, sudah itu saja. dikirim ke kita UPT, nanti kepala UPT akan menunjuk tim inspeksi yang akan turun ke melihat ke lapangannya, melihat lapangan, melihat dokumen, itu namanya desa audit. Oh, gitu ya. Timnya ada berapa orang? Personil yang disiapkan untuk tim itu sendiri, apakah ditentukan oleh yang menerbitkan atau seperti apa? Timnya berapa orang? Timnya dia ada ketua dan anggota. Oke. Untuk ketuanya itu diharuskan memiliki nomor registrasi, inspektur mutu yang sudah memiliki nomor registrasi. Terus untuk anggotanya minimal dia sudah mengikuti pelatihan HACCP dasar. Oke. Nggak perlu inspektur, yang penting sudah memiliki asap dasar aja. Kalau untuk anggotanya, tapi untuk ketuanya apa inspektur ya? Iya. Oh, gitu. Jadi maksimalnya 2-3 orang, 3 orang ya? 2-3 orang. 2-3 orang ya, timnya. Setelah ada tim, dikeluarkanlah itu yang diajukan tadi. Iya. Jadi setelah dibentuk timnya, Ya. terus tim akan mengirim surat pemberitahuan ke supplier bahwa akan turun ke supplier untuk melihat kesesuaian yang ada di sana gitu. Apakah layak atau Iya. bagaimana ya? Kemudian dilakukan inspeksi. Setelah itu di inspeksi itu kita ada surat tugas, Oke. ada checklist, Baik. ada form data umum, ada form daftar hadir, ada form laporan inspeksi, terus ada form laporan tindakan perbaikan. Mengajukan tadi itu apakah ada deadline waktu atau Waktunya jadi sertifikat CPIB itu maksimal kerjanya 10 hari kerja. oh gitu. Jadi setelah permohonan dikasih waktu untuk 10 hari kerja. Mohon maaf, ini yang deadline waktu penerbitan sertifikat CPIB-nya atau penerbitan tim kami yang turun ke sana? Penerbitan sertifikat itu Penerbitan sertifikat CPIB 10 hari kerja. 10 hari ya? Iya. 10 hari dia terbit ya. Terus setelah ke lapangan mengecek dan kesesuaian tadi, kalau misalnya ada kendala di lapangan ternyata supaya tidak sesuai dengan
apa yang diajukan, antisipasi seperti apa? Ya. Jadi setelah diperiksa, Ya. supplier diberikan kesempatan untuk memperbaiki apa saja ketidaksesuaian. List ya, Ya, list ya. Oke. betul. Jadi nanti ada list ketidaksesuaian. Bapak Ibu supplier diberikan kesempatan selama 30 hari kerja untuk memperbaiki. Sebulan ya Pak. Sebulan. Sangat panjang waktunya. Iya, betul. Setelah 3 hari itu dia harus bisa memperbaiki. Iya, Oke. memperbaiki. Dari memperbaiki dari apa yang tidak sesuai itu Pak. Iya. Ada Mbak Indah ya. Iya, Oh, gitu. kasih waktu 30 hari. Jadi yang kita periksa itu Bu, Ya. panduan penerapan PMMT namanya. Iya. Ya, PMMT itu Itu ada kepanjangan ya. program manajemen mutu terpadu. Luar biasa. Iya. Tuh. Setelah itu apa ya? Itu ke lapangan, ingat ke lapangannya. Oh iya. Tim ya, langsung ke Iya. tim ya, terjun ke lapangan ya. Kita melihat apakah di dokumen itu sudah diterapkan juga di ketika prosesnya gitu. Oke, Jadi ya dokumennya mungkin sudah memenuhi, tapi ternyata pas prosesnya mereka belum menerapkan itu. Betul. Oh gitu ya. Tim turun ke lapangan ada jangka waktu atau sehari itu pantau aja sehari. Kalau nggak selesai besok lagi boleh atau gimana? Iya, kalau sekarang ini kan wilayah kerja kita sampai di Kabupaten Bogor. Ya, sangat Jadi jauh. tergantung di mana suppliernya berada. Jadi kita sesuaikan waktunya. Karena Tidak berhubungan dengan jasa tempuh kan. Betul. Semakin jauh ya. Di Bogor aja, di kabupaten lain nggak ada Pak Andra dan Mbak Indah di kabupaten lain nggak ada? Bogor aja ya? Lu ada? Lu ada Lu ada ya? kebetulan, tapi kan sekarang kebetulan masih ada perwakilan UPT di Iya. sana, jadi mereka yang menangani Masih di sana. dilaksanakan. Masih dilaksanakan oleh UPT yang di sana. Betul. Oke, baik. Kita melangkah lagi ke pertanyaan berikutnya boleh? Boleh? Boleh. Oke. Sampai jam. Namanya aja kan ngopi besti, jadi kita sambil ngopi-ngopi sudah silakan diminum, dimakan apa yang sudah. Ini luar biasa ini. Ini Cangkirnya. yang kita keren ya. Iya. Mobil besti. Mantap. Ya, setiap supplier yang melakukan penanganan dan pengolahan hasil perikanan ya wajib menerapkan program. Nah, ini nih yang bagus nih. Program yang dimaksud apaan itu? Pak Andra dan Mbak Indah. Program Namanya program persyaratan dasar Ya, PPD. program persyaratan dasar PPD. Ya, Oke. jadi program persyaratan itu dasar itu diambil berdasarkan konsepsi HACCP. HACCP. Ya, CCP. Ya, jadi konsepsi HACCP itu terdiri dari beberapa persyaratan. Di antaranya itu yang Ya, itu ya. ada 12 persyaratan Oke. yang harus Penuhi dipenuhi. oleh supplier. Ya, Iya. 12 item itu ya. ya, betul. Oh, berarti kalau supplier nggak bisa memenuhi 12 item, berarti nggak bisa itu ya? Atau gimana? Artinya nggak bisa ya. bukan nggak bisa ya. Oh, Nggak bisa. 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 Asalkan. Asal kan ada dikasih tanggal waktu untuk perbaikan. Jadi Oh, yang awal tadi ya? Oke. kan nggak jadi kita itu inspeksi itu bukan melihat ketidaksesuaian, tapi kita mencari kesesuaian. Nanti yang tidak sesuai itu yang kita perbaiki. Baik. Tahap gitu. Perbaiki supaya lebih baik lagi. Iya. Oke. Oh, program yang dimaksud itu yang katakan program PPD tadi ya? Iya. Oh maaf, saya koreksi itu ada 14 persyaratan. Maaf. Oh gitu ya. Ya, 14 persyaratan. Bisa disebutkan sebanyak 14 itu? Saya tidak, Atau yang dasar-dasar aja ya, yang paling penting gitu. Yang paling penting atau saya semuanya tidak penting? keseluruhan, tapi Oke. saya sampaikan Siap, aja siap. dibaca Ya. apakan. Nanti ditambahkan Pak Indra. Ya, betul. Silakan Jadi Pak. persyaratan yang pertama itu persyaratan lokasi. Jadi persyaratan lokasi itu dijelaskan bahwa lokasi yang dibangun itu menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik. Baik. Ya, Di jadi tempat itu ya? ya di tempat Oke. lokasi itu.
Selanjutnya itu lokasi itu tidak mencemari hasil perikanan yang diolah di tempat itu. Baik. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa supaya limbahnya itu tidak kembali lagi ke Steril lah, steril ya. si higienis. Oke. Setelah itu juga lokasinya itu kalau bisa di tempat yang mudah dijangkau, Oke. gitu, mudah diakses lah untuk kelancaran operasional. Agar supaya cepat dalam usaha transportasi Iya. untuk menanganinya juga kalau dia ada kendala kan bisa langsung Pak ya. Iya. Mbak ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kedua itu adalah persyaratan lingkungan. Ya. Jadi untuk lingkungan itu harus bersih, terus dia Sambil ngopi aja dulu nggak apa-apa. Setelah itu apa lagi? Oh, iya. Iya nggak apa-apa. jadi kalau itu Ya. persyaratan lingkungan itu dia bersih dari rumput, dari sampah, Ada karena sampah ya. dia tidak mencemari Betul. produknya gitu. Terus kondisi permukaan lingkungan yang rata begitu. Terus ada drainase. Jadi bagaimana drainase itu tidak membuat air buangan itu masuk ke pabrik gitu. Dan juga dia bisa mengalir dari air bersih ke air kotor. Jadi bukan malah sebaliknya air kotor ke air bersih. Ya. Tapi biasanya nih kalau di ini kalau bicara Kabupaten Buol kan di sana banyak yang masyarakat yang belum mengerti, belum paham bahwa sebenarnya menjaga kebersihan itu adalah sesuatu hal yang baik gitu untuk produk itu. Tapi ada juga yang biasa melanggar. Iya. Kalau yang melanggar gitu seperti apa Mbak Indah untuk antisipasinya? Biasanya kalau orang desa itu kekeh dengan gimana tuh? Kalau seperti itu ya sama saja sebenarnya di semua daerah Ya. hampir sama. Hampir sama sih. Ya. Karakter itu ada ya menempel. Oke. Antisipasinya gimana itu Pak? Biasanya kita sampaikan secara lisan, terus kita kasih tahu apa manfaatnya, bagaimana manfaatnya untuk mereka, untuk produknya. Ketika begini akan Ya, seperti ini. Oke. Karena yang merasakan manfaatnya bukan kami, So, mereka Bapak Ibu juga. supplier gitu. Tambahan Ibu. Jadi kalau misalnya Keluarkan aja semua Mbak, apa-apa. boleh. Lanjut. Jadi ketika dia supaya sudah bersertifikat CPIB, terus ketika pengawasan kan tadi dilakukan pengawasan 1 kali setahun gitu Itu. minimalnya. Ya. Jadi ketika dilakukan pengawasan nantinya kita lihat dia tidak menerapkan, terus juga perbaikannya dia melebihi batas waktu, itu nanti sertifikat CPIB-nya akan kita butuhkan. Oh, warningnya di situ ya. Iya. Ya, titik bekunya di situ. Iya, Mereka iya. pasti akan ketakutan ya. Iya, Oke. butuhkan. Terus kemudian kita kasih tengah waktu lagi untuk perpanjangan perbaikannya. Oke. Agar supaya menaati apa yang sudah jadi Iya. acuan ya. Ya, karena kan yang bikin dokumennya kan mereka sendiri gitu. Jadi kalau bisa di lapangannya itu ya diterapkan sesuai dengan dokumennya Ya, dibuat. sesuai dengan acuan yang sudah diterapkan. Ya, baik. Ada tambahan lain, Anda? Atau seperti itu aja ya? Ada lagi ya? Ada juga tentang persyaratan bahan baku. Baik. Persyaratan bahan baku itu penting juga ya, karena bahan baku ini kan berasal dari macam-macam, umpamanya bisa dari nelayan, Ya, bisa dari pembudidaya, betul. ya kan? Betul. Nah, kita lihat itu seperti apa bahan bakunya. Istilahnya Nggak masalah bahan baku itu. Kalau bisa bahan bakunya itu tidak berasal dari daerah yang tercemar. ya, itu maksudnya. Maksudnya tadi. Benar. Saya Setelah minum kopi yang udah blank lagi. Oke. Iya, mau dulu lagi. Itu ada Mbak Endang ya, melengkapi. betul Oke. luar biasa. Ternyata memang harus detail itu ya Pak Andat Mas Iya. Pak Andat dan Mbak Endang, acuan-acuan yang harus diterapkan untuk supplier. Dan memang harus seperti itu sih, harus ketat dengan tadi pembekuan itu. Kalau pembekuan sertifikat ya, jadi kalau sertifikat ini dibutuhkan, mereka akan seenaknya aja gitu. Oke.
Boleh. Ada lagi atau saya lanjut lagi Pak ya? Iya. Oke, saya lanjut lagi. Peralatan dan perlengkapan yang kerap digunakan pada kegiatan produksi harus memenuhi beberapa persyaratan. Iya. Ya, persyaratan apa aja itu yang dimaksud? Persyaratan peralatan. Ya, Ini ada. peralatan dan perlengkapan ya. Terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat. Ya. Boleh, oke ya. Terus kedap air. Contohnya seperti apa itu Mbak? Seperti gimana? Biasanya masa orang awam biasanya kan gimana ya? Yang mana ya? Bisa Jadi dibedakan tidak terus ya? terbuat dari besi. Besi. Karena besi kan udah berkarat, ketika dia kena air dan teroksidasi. Ya, satunya karatnya itu Akan bisa mempengaruhi. ya mengkontaminasi bahan baku. Karat kan gampang terkupas. Jadi bisa kena ikannya, wah, bahaya. Bahaya kan ya? Ya, bahaya. Sebenarnya bersih dan bagus ya. Outputnya Betul. betul sekali. Ya. Utamanya kan itu, kita bagaimana kita menjamin produk Betul. ketika dikonsumsi oleh kita sendiri, ya manusia itu aman. Ya. Kesehatan maupun dan yang lain. Selanjutnya selain itu apa lagi? Contohnya skop umpamanya, skop untuk es. Nah, itu kalau bisa terbuat dari stainless, Gitu ya. jangan dari besi. Bahaya. Akan berpengaruh juga kan karena es itu kan akan ke produk ya. Ya, Jadi biasanya itu kalau, dengan produk. kalau dalam jumlah besar, istilahnya bahan bakunya ya, Betul. dalam jumlah besar, biasanya es itu di skop, Ya, bukan di ya. skop. Lama ya Pak kalau nggak pakai skop betul. Gitu. Diupayakan untuk tidak terbuat dari yang tadi itu ya, yang Ya, ada terus skala. misalkan untuk peralatan itu bisa dibersihkan. Dan di setiap proses kalau bisa untuk peralatan itu dibedakan dengan diberi label. Jadi jangan ketika proses penerimaan baku, keranjangnya dipakai juga untuk penyimpanan gitu. Jadi Kalau bisa dipisahkan aja. Iya, Ya, oke. Iya. Sesuai dengan fungsi masing-masing. Iya. Oke. Selain itu aja. Ya, Ada yang itu lain? aja. Itu aja ya. Oke. Tadi kan pertanyaannya selintas yang agak mudah-mudah ya. Iya, iya, iya. Kita ke yang agak ribet-ribet sedikit boleh ya? Pandat. Makin ganti. Ini kayaknya nggak minum ini, makanya sering salah-salah sebut. Tata cara penanganan inspeksi itu seperti apa? Pandat, Mbak Endang. Tata cara Penanganan penanganan inspeksi inspeksi. yang baik dan benar. saya tadi yang proses itu Bu, pengajuan itu tadi yang kita melakukan surat dan melakukan membuat surat permohonan ke Kepala PT dengan dilampirkan NIB dan panduan mutu Iya. panduan mutu CPD yang dilakukan klien. Kemudian Kepala PT akan membentuk timnya. Oh, yang tadi itu ya? Ya, Iya. itu. Jadi penyeleksian tim itu Kepala UPT ikut berperan juga tuh, terus seperti apa? Atau tugas personality saja atau Kepala UPT ikut berpartisipasi dalam bentukan tim atau seperti apa? Itu Biasanya, terlibat gitu ya? iya, Atau biasanya gimana? ada SK. Biasanya ada SK. Ya, disetujui oleh Kepala UPT. Iya. Paling tidak diseleksi Kepala UPT apakah ini layak atau enggak Iya. menjadi. Jadi karena ada persyaratannya itu Oke. tadi Bu. Jadi harus inspektur mutu yang memiliki norek untuk ketuanya, Iya, yang anggotanya. tadi itu ya? Iya, Ya, harus mengikuti ACP dasar iya, anggota. iya. Oke. Selanjutnya masih bisa ini? Bisa? Oh, masih bisa ya. Ah, Ada 3 pertanyaan lagi kayaknya. bisa. Supplier harus menjamin bahwa tingkah laku karyawan tidak menjadi sebab kontaminasi. Antara lainnya, antara lain harus semua itu. Apa-apa semua yang bisa mempengaruhi. Mana? Tingkah laku karyawan ya. Ya. Dari pakaian kerja Ibu. Yang Jadi kerja ya. ya diusahakan untuk karyawan itu diberi pakaian kerja. Oke. Jadi jangan sampai baju dari luar Ya. Dipakai lagi untuk Iya. kerja. Oke. Kan pengaruh juga ya. Iya. Oh gitu. Kan kita nggak tahu apa yang menempel di bajunya itu. Jadi Ada debu. dia mau atau apa gitu. Di dalam ruang proses itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok. Nanti sebelum masuk harus
isi kantong tengah dulu ya, Oh iya. supaya bisa fit masuk di dalam. Betul. Oh gitu ya, Nanti bisa, waduh, bisa terkontaminasi. bisa. Oke. Selain itu aja. Ada yang lain? Perhiasan, Aksesoris ya, ya, cincin, gelang, kalung. kalungnya jatuh. Iya. Tapi kalau cincin menikah itu nanti takut lepas pun, nggak bisa dilepas, itu gimana itu? Yang bisa pakai. Oh, pas tangan. Oh, betul. Sarung tangan bisa menjaga cincin itu. Yang penting cincinnya enggak tajam ya, Iya. Oke. supaya sarung tangannya enggak robek. Terbuat dari emas. Iya, Jangan perak, nanti akan mempengaruhi sarung tangan. betul. Baik, Apalagi baik. ibu-ibu itu kan suka pakai perhiasan ya, Banyak. cincin, tuh. Dulu sosialita, tapi kalau mainan enggak, sociality. Sosial- Oke, baik. Selanjutnya hand sanitizer, apa ya itu? Itu ya, boleh menggantikan cuci tangan dan harus digunakan sebelum kita. Gimana itu? Maksudnya gimana sih? Oh, menggantikan cuci tangan. Sebelum dan sudah ya? Iya kan gimana? proses itu kan sudah memang diusahakan sebelum memasuki ruang proses Cuci tangan. Iya, melakukan Ya. cuci tangan. Nah, itu pun ada syaratnya, Bu. Jadi sabun yang digunakan untuk cuci tangan itu tidak boleh memiliki aroma, tidak boleh berwarna, berwarna boleh ya, tapi tidak memiliki aroma begitu. Jadi nggak menempel aromanya di tangan. Kalau menempel mempengaruhi yang Iya, akan ditakutkan akan transfer ke produknya. betul. Makanya kenapa sanitizer itu tidak bisa menggantikan cuci tangan. Gitu. Ya. Berarti dia tidak bisa beraroma, tapi bisa berwarna. Iya. Keenceran, kekentalan boleh yang encer sekali, nggak pengaruh ya. Cuma tapi yang pengaruh wangi itu. Iya. Gimana? Terus sama proses cuci tangan itu kan minimal 20 detik gitu kan. Oh, 20 detik cuci hand sanitizer lagi? Bukan. Oh, gimana? Untuk cuci tangannya itu jadi Dia. iya. Proses pencucian tangan. Iya. Oke. Ini Sambil putar. Oh ya, ada proses itu ya. Oke. Oh, itu harus diterapkan ya? Iya, dengan kumannya begini. Kan kita nggak tahu juga dari kuku, kita mungkin orangnya kukunya panjang. Berarti tim inspeksi itu ketika turun menjelaskan bahwa memang harus seperti ini gerakan pembersihan tangannya, Iya, supaya produk yang dihasilkan bisa aman, kualitas dan lain-lain gitu. betul. Oke. Karena kita fokus di keamanan untuk makanan manusia. Mutu ya? Mutu. Ya, makanan itu yang Dia baik. kena dampaknya nanti kan manusia begitu. Ya. Jangan sampai habis makan ikan tahu-tahu keracunan, biarkan kan lucu. Buang air besar terus, biar terus ya Mbak ya? Oh, Bahaya itu. dari mana Bro? Iya. Nanti kata karyawannya, tim inspeksi ya beritahu kita cara mencuci tangan yang baik dan benar. Iya. Makanya kami gini. Ya, baik. Nanti dicontohkan. Baik. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ya. Bakteri patogen, virus rambut parasit, potongan kain, jamur dari kambang merupakan jamur Termasuk cemaran api ya. Iya. Seperti bagaimana itu? Iya, jadi kalau jenis-jenis bahaya itu ada 3. Ya. Bahaya biologi, kimia, fisika. Ya. Dari 3-nya mana yang paling bahaya Pak Angga? Biologi, fisika, kimia. Atau 3-3 berbahaya semua ya? Berbahaya. Oh gitu. Kalau bisa, janganlah. Ya. Maksudnya, kalau bisa ya, Ya. jangan. Minimalkan. Minimal. Iya. Gitu. Bisa dijelaskan biologi yang seperti apa, fisika seperti apa, kimia seperti apa. Bisa Mbak yang juga tambahkan. Untuk biologinya itu Ya. kayak cemaran virus, cemaran bakteri seperti salmonella, E. coli gitu. Terus untuk cemaran kimianya itu bisa Logam berat, antibiotik. Dari skop tadi ya? Iya. Oke. Cemaran fisik. Cemaran fisik bisa rambut, potongan kayu, ya. potongan kaca. Jadi kalau fisik itu hal-hal yang nampak gitu. Iya. Jadi kayak potongan logam. Iya, kuku atau apa gitu yang kita nampak terlihat di situ. Tapi kalau untuk kimia itu terkait dengan bahan kimia gitu.
Berarti memang harus lengkap dengan tutup kepala gitu Iya. kan, sarung tangan, supaya seperti yang dikhawatirkan kan tidak terjadi, kamu Iya. tidak terjatuh dan lain-lain. Betul. Nah, itu diperlukan untuk pakaian kerja. Karyawan itu ya memakai penutup kepala, masker, sarung tangan, dan juga APD. Ya APD ya, lengkap untuk prosedur kerja itu ya. Jadi selain menjaga produknya, menjaga juga petugasnya. Jadi karyawannya yang kerja di situ begitu loh. Oke, oke, oke. Kan di situ pasti ada juga supaya punya alat-alat yang kayak sudah tajam gitu kan. Itu kan juga berbahaya ketika Berbahaya. tergores. Masih ada? Anda? Itu aja. Itu aja Sudah ya? sangat cukup. Sebenarnya ada food fraud. Apa itu? Food fraud itu Seperti apa? itu kemarin baru dijelaskan Oh, iya. saya waktu saya ikut Lagi. pelatihan. Ya, ya. Ada food fraud sama food hazard. Oke, oke. Ya, jadi food fraud itu sebenarnya lebih ke apa ya? Penyalahgunaan. Jadi Iya, iya. bisa saja mereka menyalahgunakan itu untuk keuntungan mereka. Gitu ya. Contohnya kayak Apa lagi? apa? Sebentar, saya lupa. Food fraud. Food fraud ya? Oh, food fraud. Oke, oke. Sejenis itulah. Oke, oke. Food fraud dan food hazard. Kalau food hazard itu bahaya keamanan pangan yang sengaja dibuat untuk sabotase. Oke. Jadi maksudnya sengaja dimasukkan virus Oh iya, iya. menyebar Oh iya. gitu. Kayak senjata biologis. Ya, senjata biologis gitulah. Food hazard. Oh, bahaya sekali itu. Bahaya. Oh iya, iya. Sekarang sudah berkembang seperti itu. Oke. Jadi kita harus bisa tahu Ya, ya tentang itu. tapi memang yang tim inspeksinya memang harus lebih orang-orang yang terpercaya seperti persyaratan tadi itu ya. Iya. Kalau mereka lebih paham, ini yang dikhawatirkan tadi yang seperti Stanford sampaikan tidak akan terjadi gitu karena mereka tahu seperti apa hal-hal yang ini. Oke, Oh, iya. kasih apa? Saya baru ingat Oke, food fraud. oke, Contohnya. oke, contoh. Nah, contohnya Food fraud dan food hazard. ya Oke, food oke. fraud. Lanjut. Food fraud itu seperti contohnya menipu kandungan makanan yang ada di dalam makanan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Jadi contohnya ditulis di situ Di label kandungannya, kemasannya. ya ditulis kandungannya seperti ini. Padahal tidak seperti itu. Karena kalau Supaya kandungannya, tertarik ya. Iya. Oke, oke. kandungannya seperti itu harganya bisa naik. Oh, gitu Padahal ya. sebenarnya bukan. Bukan seperti itu. Ya, Oh, iya. itu contohnya food Luar fraud. biasa. Food hazard? Contohnya? Itu food hazard, Yang mana? sabotase. Oh, sabotase itu ya? Ya. Oke, yang tadi itu ya. Oke, masih ada lagi yang dijelaskan? Mbak Endang? Udah cukup ya? Sudah kayaknya kita udah, Ya, udah cukup. sudah setengah jam Iya. kita sama PBST. Oke. Terima kasih banyak Mbak Endang atas penjelasannya tentang cara penanganan yang baik untuk CPB di supply-nya. Nanti kita ketemu lagi di Ngopi BST berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan seluruhnya.